Halo semuanya, Om Swastiastu, kembali lagi bersama Dim Dim TV ya. Pada kesempatan kali ini saya akan ikut-ikutan ya sama senior-senior YouTuber yang lain membahas AK47 di Cobra ya. Cuma sekarang saya mau sharing untuk repaintnya ya, selain untuk review jujurnya juga. Kalau masalah internal sama performa itu biarkanlah senior-senior YouTube yang lain ya. Saya di sini akan membahas yang masih sedikit dibahas sama YouTuber yang lain yang belum banyak dibahas gitu. Jadi ya ini AK47 di Cobra. Ini sudah saya repaint. Saya mengikuti model apa istilahnya, battle proven lah. Jadi saya cat ini seperti kayu yang sedikit gosong ya, seperti kena api gitu. Ini moncongnya juga saya ganti menjadi muzzle brake-nya seperti AK47 yang asli ya. Jadi seperti ini bentuknya. Yang muzzle-nya yang bawaan itu tidak dipasang, jadi harus pilih salah satu. Kalau mau pasang yang ini, muzzle-nya yang asli harus dilepas. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Kalau menurut saya ini AK47-nya memang enak ya, real scale 1:1. Ya, jadi enak di postur tubuh orang dewasa, cuma kalau untuk anak kecil ini kegedean ya. Menanggapi beberapa kabar di pasaran ya, katanya masalah-masalah yang di unit AK47 di Cobra ini kayak di ini pertama ya, di safety bohong-bohongannya nih. Kalau safety-nya kan di sini sebenarnya kalau yang di Cobra. Kalau yang di aslinya kan emang di sini. Biasanya katanya longgar. Cuma kalau untuk yang saya dapat enggak sih. Biasanya teman-teman yang lain dia longgar di sini. Misalnya kita bawa ke atas, kalau digoyang-goyang dia akan kayak jatuh sendiri gitu. Jadi kayak nggak mau diam dia. Kalau kebetulan yang saya dapat enggak sih, mau dia keset ya, mungkin kebetulan dapat yang lebih bagus. Dan katanya double fit beberapa masalahnya. Cuma kebetulan yang saya dapat tidak double fit gitu, jadi aman dia. Jadi satu kali kokang, satu kali keluar juga. Lalu masalah yang ketiga, katanya pistonnya itu nozzle pistonnya itu dia tidak benar-benar lurus. Ada beberapa yang agak cetakannya naik sedikit, jadi itu yang bikin dia double fit. Sudah saya bongkar ini, saya lihat kebetulan punya saya ini mau dia lurus. Jadi ini kayaknya ada beberapa pabrikan, hasil pabrikannya itu unitnya yang agak miss sedikit ya, jadi quality controlnya tuh agak kurang berarti ini, karena ada beberapa unit yang fine aja, baik-baik saja seperti saya ini. Ada beberapa unit yang agak mencong-mencong sedikit, agak longgar ininya, jadi seperti itu ya. Sekarang untuk close up-nya ya, untuk teknik repaintnya seperti apa, mungkin ada teman-teman yang pengen kayak saya model repaintnya, jadi kita lihat close up lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita mulai dari teknik merepaint untuk popornya, hand grip belakang sama hand grip depannya ini ya. Jadi untuk popornya dulu. Untuk popornya dilepas dulu untuk lebih amannya, karena ini menggunakan gradasi coklat dan hitam doff. Jadi warna coklatnya ini biar nggak kena bodi utamanya. Jadi dilepas dulu. Dan untuk bagian belakangnya ini, nah bagian belakangnya yang ini juga harus dilepas biar nggak kena warna coklat juga. Untuk yang popornya menggunakan warna coklat mahoni merek London. Lalu aksen hitamnya ini menggunakan hitam doff London juga. Dan closingnya itu menggunakan
apa namanya, Clear Dove ya, merek Samurai. Jadi urutannya, oh ya lagi satu juga, semua nanti seluruhnya inilah, seluruh bodinya ini yang mau dicat ini paling pertama dilapisi dengan cat plastik primer ya. Kalau saya menggunakan merek yang ini, bisa juga menggunakan teman-teman merek yang lain kalau nggak dapat merek yang seperti saya punya tadi itu. Oh, yang penting plastik primer gitu. Biasanya kodenya PP primer. Nah, fungsinya apa? Sebagai cat pelapis dasar agar tidak mudah terkelupas cat gininya. Cat warna intinya. Jadi kalau tidak pakai plastik primer itu, biasanya nanti ini kena gores-gores sedikit itu gampang sekali terkelupas. Ya, jadi itu fungsinya PP primer. Terus ada pertanyaan, kalau sudah pakai PP primer itu, plastik primer itu, apakah perlu cat warna dasar lagi kayak primer grey seperti itu? Jawabannya menurut pengalaman saya tidak perlu. Jadi pilih salah satu. Kalau sudah pakai dasarnya plastik primer, tidak usah pakai primer grey. Kalau pakai primer grey yang warna abu-abu, tidak usah pakai plastik primer. Jadi pilih salah satu. Dia cuma beda di warna saja. Kalau plastik primer dia bening warnanya. Kalau primer grey warnanya abu-abu. Jadi silakan pilih salah satu. Ya itu pengalaman saya ya. Kalau selama ini ngecat unit airsoft. Pertama itu dulu, plastik primer. Terus yang kedua, baru dihajar pakai, oh ya plastik primernya satu lapis saja cukup. Lalu dilanjutkan dengan warna coklat mahoninya. Warna coklat mahoninya ini saya pakai 2 lapis saja cukup. Kalau kalian pinter ngecatnya 2 lapis saja cukup, bisa nutup rata. Tapi biasanya yang baru-baru ngecat tuh saya sarankan 3 lapis. Karena pasti ada beberapa yang kurang rata gininya, cat-catannya. Lalu setelah coklat mahoni, ditutup dengan Clear Dove-nya. Ya, beberapa istilah Clear Dove tuh kadang beda-beda tiap merek. Kayak saya di merek Samurai ini, dia namanya Flat Clear. Nah, jadi kalau yang merek Diton ada yang Clear Dove namanya. Jadi beda-beda. Yang penting jangan pakai yang clear gitu aja. Karena kalau yang tulisannya clear aja, itu biasanya clear glossy. Jadi nggak dapat dia warna Dove kayunya ini. Malah mengkilap dia nanti. Tuh. Lalu setelah ditutup oleh Clear Dove, dilanjutkan dengan memberi aksen hitam-hitam ini. Nah, teknik memberi gores-gores warna hitam ini adalah dengan menggunakan sarung tangan. Ya, sarung tangan kain seperti ini. Tuh. Jadi memakai seperti itu, caranya adalah disemprotkan di sarung tangannya. Misalnya ini sarung tangan kainnya ya, ini catnya. Disemprotkan, ces. Baru dengan cepat langsung digosokkan ke bagian yang diinginkan. Tuh, untuk kayu ini cara menggosoknya pertama bisa horizontal ini, lalu di catan yang kedua dengan teknik melingkar. Jadi untuk pemberian aksen garis-garis hitam ini seginilah sekreatif kalian ya, dimana sekiranya kira-kira sudut-sudut yang mungkin logis warnanya hitam. Kalau saya sih beberapa sudut-sudut angle ini, karena biasanya kan sering kena pipi atau ini sering kena senggol semak-semak atau apa gitu. Jadi ini seni-seninya kalian aja sih. Ya, namanya seni itu harus berani ya. Dan untuk penggunaan di sarung tangannya juga harus cepat ya. Jangan setelah disemprot tuh kalian isi ragu-ragu lagi di mana ya. Karena kalau sudah tersemprot di sarung tangan itu cepat sekali keringnya cat semprot. Jadi untuk maksimalnya setelah disemprot tuh langsung gitu. Biar nggak kebuang catnya. Nah, jadi itu urutannya ya. 4 urutannya sekali lagi. Cat primer, PP primer, lalu coklat mahoni yang kedua, yang ketiga Clear Dove, yang keempat Black Dove-nya untuk memberi aksen hitamnya.
Dan keempat urutan itu diperlakukan sama untuk hand grip belakang dan hand grip depannya ya. Ini semua dilepas dulu, dilepas dari bodinya ya. 1 2 3 ini dilepas dulu dari bodinya. Setelah ditunggu kering, selesai. Nah, jadi seperti itu. Lalu lanjut untuk tutorial yang bodi utamanya, yang warna-warna hitam ini ya. Magazinnya juga. Nah, jadi untuk magazine seperti biasa dilepas juga. Kalau untuk ngecatnya, yang magazine dulu ya. Kalau untuk magazine disarankan yang di bagian atas sedikit ini, yang agak masuk ke bodi ini, jangan terlalu tebal catnya. Karena kalau terlalu tebal, dia akan keset masuknya, agak susah jadinya. Tuh, jadi di sini sarankan agak tipis-tipis sedikit lah. Caranya bisa di lapisan cat pertama itu dikasih selotip kertas di sini. Bisa. Saya sarankan selotip kertas, jangan lakban atau selotip bening. Karena biasanya kalau pakai selotip bening sama lakban, dia akan meninggalkan residu lem di sini. Jadi tidak bagus untuk pengecatan berikutnya. Jadi biar dari sini ke bawah ini aja yang tebal catnya, yang sini tipis, oke? Untuk body metal looknya ini, metal distress looknya ini, kembali lagi urutannya ya. Nomor 1 PP primer, plastik primer atau grey primer. Yang kedua black dove. Yang ketiga clear dove. Lalu yang keempat ini silver. Jadi untuk aksen garis-garisnya itu memang sengaja saya taruh di akhir supaya dia nggak ikutan clear dove, biar nggak ikutan kena clear dove gitu. Lalu itu untuk magazinnya. Yang tidak dicat itu satu-satunya adalah bagian atasnya ini. Jadi yang dicat ini sisi kiri, sisi kanan, ini dan bagian bawah yang dicat. Yang atas ini benar-benar bersih, tidak kena cat. Dia hanya cuma kena cat sedikit untuk warna silvernya saja. Selebihnya enggak. Kenapa? Supaya ini kan jalur BB keluar masuk. Kalau ini ikut kena cat terlalu banyak, biasanya dia akan problem nanti, akan ada masalah di masuk BB-nya ke nozzle, itu nanti ada masalah. Jadi nanti sering macet dia BB-nya biasanya. Jadi mau ngecat magazine apapun untuk airsoft, bagian atas jalur BB ini jangan pernah kena cat. Itu ya. Untuk bodinya, bodi utamanya, yang ini top covernya biasanya saya lepas juga supaya top cover lapisan keduanya ini jangan kena cat. Karena kalau ini ikut kena cat, biasanya nanti top cover yang bagian atasnya ini akan keset, seperti sulit dipasang ya. Jadi seperti itu pertimbangannya. Dan untuk bagian kokangnya nih juga saya bedakan sedikit warnanya ya. Ini menggunakan silver, grey matte silver gitu kayaknya, merek Samurai itu saya pakai. Teman-teman bisa pakai warna silver juga seperti ini karena di kokangannya juga ya. Karena kalau di aslinya kan biasanya kokangan dan covernya ini biasanya warnanya yang lain juga kan. Tuh. Jadi ini saya pilih silver metallic. Yang mau warnanya silver mentereng kayak gini juga boleh. Jadi seni-seninya kalian lah. Nah, ini outer barrel, gas block, pisir, dan juga muzzle-nya seperti itu juga caranya, urutannya, urutan-urutan ngecatnya. Oh iya, dan bagian ini, ntar nggak mau fokus deh. Oke dah. Jadi untuk bagian yang ini disarankan ditutup pakai kapas atau apapun itu boleh, supaya dia nggak ikut kena cat juga. Karena ini kan
pistonnya bukan polimer ya. Kalau kena noda sedikit saja dia seret. Untuk safety-nya tidak perlu dilepas. Jadi cukup dibiarkan gini aja waktu pengecatan, langsung dihajar pakai sarung tangannya untuk warna silvernya. Nah, memang kalian harus berani dan punya banyak referensi juga. Bisa kalian lihat-lihat di Google ya. Biasanya kalau AK47 tuh bagian-bagian tergoresnya tuh di mana saja biasanya, bisa itu. Cari referensinya di Google dulu. Bagian sampingnya juga sama. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur-fitur apa saja yang mirip oleh AK47 di Cobra ini dengan AK47 yang aslinya. Pertama di sisi kirinya dulu ya. Untuk popor ya, untuk popor ini setahu saya kalau di aslinya memang mirip ya, mirip seperti ini. Ntar nyari fokusnya dulu ya. Ini memang bisa dilepas, cuma model ngelepasnya ini nggak pakai baut ini. Dia biasanya pakai ada satu baut di sini. Jadi untuk lepasnya ini dia nggak full lepas banget. Biasanya ada, kalau kalian lihat ada bulatan kecil ini biasanya bisa bulatannya ini yang bulatannya ini aja yang dilepas. Jadi tidak lepas sepenuhnya pelindung popornya ini. Nanti di lubangnya ini biasanya masuk seperti oli untuk maintenance itu, oli pelumas itu, dan juga benda-benda kecil lainnya di dalam popor ini. Ya itu aja sih yang beda sedikit. Tapi ini dari Cobra juga sudah bagus untuk menambah realistisnya ya. Untuk dalamnya ini popornya sudah ditambah pemberat. Jadi di dalamnya ini saya sudah isi lumayan ya ruangannya untuk nambah pemberat untuk popor ini. Terus nah ini untuk cantolan selingnya ini dia dummy. Dia hanya mengandalkan lubang yang ini kecil sekali sebenarnya lubangnya nih. Jadi saya sarankan kalau sudah ditambah pemberat janganlah menggunakan lubang ini untuk dicantolin tali seling karena pasti patah nanti. Kalau menurut saya nyantolin tali selingnya di sini aja di popornya. Lalu safety kalau di AK47 aslinya safety-nya bukan di sini. Dia di sisi kanannya ya. Ini safety, ini yang di sini dulu, yang ini nih. Ini entah single atau auto antara itu. Kalau yang bawah ini kalau misalnya ini single ya, kalau salah koreksi, yang di sininya auto. Kalau di sininya auto, di sini single. Nah, antara itu aja dah. Yang ini safe. Terus ada yang bilang ini safety-nya bukan safety gini ya, bukan safety trigger, tapi ini safety kokangan menurut saya. Karena kemarin saya nyoba, kalau ini belum diturunkan, kita ngokangnya nggak afdol ya. Padahal kalau kita ngokang spring itu biar afdol kan harus sampai mentok belakang ini. Tuh, baru dia mau klik seperti itu. Itu sih saya nyoba kemarin. Oh, ini kurang afdol ngokangnya. Jadi walaupun safety trigger di sini, ini bisa saya bilang safety untuk ngokangnya. Jadi seperti itu ya. Oh, lalu untuk magazine ya sudah banyak dibahas juga. Magazinnya ini cara masukinnya nggak kayak AK. Kalau seperti ada yang punya Dragunov kan masukinnya harus begini, baru klik seperti itu. Kalau untuk AK47 di Cobra ini tidak bisa terlalu ekstrim begini, dia seperti AR15 itu dia. Itu masuknya. Bisa sih seperti ini, cuma kurang enak ya. Mau ngeluarinnya juga seperti itu. Untuk pisir ya mengikuti aslinya sama. Kokangan tidak mengikuti aslinya karena kokangan AK47 sebenarnya tidak dilipat kayak gini ya. Dia diam gini. Untuk handguardnya
Ya, handguardnya mengikuti seperti bentuk aslinya. Untuk pisir depan ya. Untuk pisir depan ini dia tidak mengikuti bentuk aslinya. Kalau pisir depan AK47 yang asli itu dia front post dia. Jadi tidak berbentuk kotak seperti ini. Dia tonjolan satu gitu. Kalau yang aslinya, dan bisa di adjustable juga. Kalau ini tidak. Muzzle-nya sebenarnya kalau muzzle AK47 yang pendahulunya ya kayak gini. Bukan yang bundar polos seperti bawaan di Cobra itu. Kalau yang seperti ini tujuannya di aslinya itu untuk membantu supaya recoilnya tidak terlalu keras ya. Oke, jadi secara fisika kalau saya baca-baca ini kan muzzle-nya nggak full setengah lingkaran, jadi yang setengah di atasnya nilang. Jadi secara fisika katanya gasnya ini, arah keluar gasnya selain ke depan itu kalau di aslinya dia akan ke atas juga, jadi ke bawahnya ini nggak ada. Jadi dengan ada gas ke atas ini, biasanya senjata kan recoilnya ke atas. Dengan ada gasnya keluar ke arah atas itu, dia akan membantu sedikit recoilnya biar nggak terlalu keras. Kalau saya baca-baca referensinya seperti itu sih. Ada juga yang jual di apa namanya, di toko-toko online itu model muzzle-nya yang kayak gini. Nah itu seperti model muzzle flash untuk AK74 ya, kalau nggak salah. Itu versi AK-nya yang lebih baru. Kalau saya sih lebih suka yang klasik ya. Mungkin ada beberapa yang jual upgrade-nya, model kitnya yang biar jadi kayak AK102, 105 itu bisa. Cuma nanti kan ada pasang-pasangannya itu. Kalau handguardnya sudah pakai Picatinny itu biasanya AK102 atau 105. Nanti muzzle flashnya beda lagi. Jadi itu sih kalau mau kalian jalur realisme ya, biar nggak agak nyaplir nanti. Handguardnya AK102, muzzle-nya AK47, nanti kan AK kanibal namanya tuh kalau saya bilang ya. Sudah pakai Picatinny AK102, yang upper railnya tetap yang kayak gini ya, AK47 itu AK kanibal kalau saya bilang tuh. Mag-nya juga lebih baik diganti kalau sudah begitu. Ini model mag yang AK47 ini. Lalu ini ada yang seperti tongkat kecil ini adalah cleaning rod ya. Kalau di aslinya dia bisa dibuka dari sini, ditarik, lumayan panjang sih kalau di aslinya. Jadi dipakai untuk membersihkan larasnya, untuk maintenance-nya. Kalau dia AK47 di Cobra ini dia nggak bisa. Ini bohong-bohongan aja. Tapi bagus diisi sebagai pemanis ya. Dan rail, di sini ada Picatinny rail. Kalau di aslinya dia nggak ada. Ini di versi di Cobranya isi. Untuk trigger, memang seperti kebanyakan review lainnya, memang dalam sejarah di Cobra kayaknya ini dah unitnya yang paling keras triggernya ya. Kalau bagi saya sih keuntungan trigger keras itu, kita tidak mudah mengalami trigger discharge istilahnya. Jadi ketika kita habis ngokang itu tidak sengaja trigger itu tertekan. Itu saja sih keuntungannya menurut saya. Jadi kecil kemungkinannya kita tuh menekan trigger nggak sengaja karena dia berat. Itu sih. Dan ini juga mag release-nya ini berat juga. Keuntungannya memang menurut saya mag-nya tidak gampang lepas ya. Jadi itu sih keuntungannya menurut saya. Tapi kerugiannya memang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya, nggak pakai perasaan, cepat patah nanti ininya. Saya khawatirkan sih ini ya. Karena ininya keras, mag catch-nya keras, nanti tonjolan mag-nya ini biasanya cepat aus. Ya semoga tidak ya, semoga awet. Dan ini untuk top rail covernya, biasa kalau ini dilepas, biasanya kalau di AK47 aslinya kalau mau melepas ini tombol ini biasanya ditekan baru lepas. Kalau ini AK47 di Cobra dia menggunakan sistem
tonjolan ini. Jadi tidak sama seperti AK47 asli. Kalau yang punya AEG biasanya ini bisa ditekan juga. Dan ketika dilepas pun ini tidak ada lapisan keduanya, nih nggak ada. Dia biasanya langsung lubang, langsung kelihatan komponen di dalamnya seperti piston, per kokangannya ini biasanya kelihatan. Kalau ini karena ini spring, dia berisi. Tapi ada YouTuber tetangga, dia sudah buat modifannya. Jadi ini dihilangkan, diganti menjadi per dummy ya. Tuh. Jadi bisa ditonton, ada itu YouTubernya. Bagus dia gininya, modif-modifannya. Dia juga bikin modif-modifan untuk unit yang lain. Kayak open bolt M416, dan dia juga kebetulan sudah bikin open bolt untuk AK47-nya nih. Jadi setelah kokangnya ditarik nih, dia ini ikut mundur juga gitu. Nah, jadi bagus YouTubernya tuh. Silahkan dijelajahi itu. Oke, dan untuk upgrade dalemannya ini belum ya. Saya sih rencana sudah mesen upgrade untuk inbarnya dari RCW. Memang kalau saya coba pakai inbar bawaannya yang plastik sudah bagus. Cuma ketika sudah mencapai jarak 15 meteran itu dia mulai nggak stabil gininya, lari BB-nya itu sudah menceli kiri kanan itu. Jadi saya mau coba pakai yang inbar tight, biasanya bisa lebih stabil. Nanti saya update lagi untuk performa selanjutnya ya. Kalau untuk FPS sudah dibahas di channel lain ya, memang bagus karena volume pistonnya besar. Kalau mau lebih ekstrim lagi, pernya bisa dipakai yang lebih keras dengan syarat di upgrade dulu dalamnya, diperkuat ya, karena untuk per bawaannya masih cukup ringan. Tapi saya tetap pakai yang ringan saja. Nanti saya upgrade upgrade kompresi pistonnya aja, itu saya rasa sudah cukup. Upgrade imbar dan hop up itu biasanya saya pakai itu saja, karena kalau upgrade per cenderung nanti patah gininya pistonnya. Apalagi ini sudah di downgrade ya pistonnya dari Dicobra, ini sayangnya dipakai yang plastik. Untuk pemberat sudah saya maksimalkan, sudah full di magazine juga. Jadi dapatnya 1,5 kg ya, jadi ini beratnya sudah 1,5. Sebenarnya bisa lebih berat lagi, terutama di bagian popor, cuma nanti nggak seimbang beratnya, nggak enak bawahnya. Karena di bagian depan ini kurang bisa dipakai untuk pemberat ya, jadi ruangnya sedikit. Di magazine lumayan banyak ruangannya untuk dipakai pemberat, cuma sayangnya jadi nggak bisa pakai metode kocok dia. Saya sudah full ini, kalau mag-nya habis di tengah jalan, di tengah skirmish, nanti mag berzikir jadinya nih, jadi dimasukkan satu-satu seperti itu. Itu sih kekurangannya kalau mau diisi pemberat mag-nya. Di grip juga lumayan ruangannya, yang di tengah terutama di bagian ini, di sini nih bisa diisi pemberat. Kalau ini juga di bagian bawahnya nih bisa. Kalau di bagian tengah nih sudah masuk komponen piston, sear, trigger, jadi harus hati-hati kalau ngisi pemberatnya ya, biar nggak menghalangi komponennya. Oke, jadi sekian untuk review saya kali ini AK47 Dicobra. Semoga harapannya tiap tahun Dicobra bisa mengeluarkan unit-unit baru ya, yang mendekati 100% ya. Sekali lagi terima kasih pada Dicobra sudah menambah referensi untuk Springer Indonesia ya, jadi koleksi unitnya bertambah. Oke, sekian untuk review saya kali ini. Om Santi 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 Om.